Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajawabna salam akan orang gak kenyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Camat Arjasa beserta seluruh jajaran Forkopimka Kecamatan Arjasa, para asatidah, para senior yang saya senantiasa hormati, adik-adik sekalian, santriwan, santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan sampai pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan sempat dan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju Ashrul Awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa mendapatkan dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita dibebaskan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Entah apa yang ingin saya sampaikan malam ini dengan judul Irsada, yang lebih elok, yang lebih pantas sebenarnya para santri senior yang jauh lebih senior dari saya, seperti Al-Mukarram, Muallimuna, wa Ustadina Dr. Andes Ta'aludin Amin, Dr. Andes Haji Muhammad Husin, dan lain-lain lebih pantas untuk memberikan irsadat pada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf juga kepada santriwan santriwati aktif dan para hadirin. Saya pakai baju NU, kopiah NU nih, karena undangannya bukan alumni tapi ketua PC NU Kanian. Saya sebenarnya iri, ingin pakai jaket Iksas juga, melihat gantengnya Pak Absaleh, Pak Hayat, apalagi Pak Muli pakai jaket Iksas. Saya tidak pernah tahu di mana tandonnya itu, sumbernya di mana, dan pesan kepada siapa dan harganya berapa, tidak pernah ditawari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya bagi santriwan dan santriwati, para alumni, apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahmudi sudah cukup. Apalagi dibarengi dengan merenungkan Mars Iksas tadi, ya, bahasanya Pak Absaleh ngagerebes, ini nih, rasanya air mata, entah siapa yang mengarang, luar biasa. Pertama, bahwa kita selaku santri, ya, baik itu yang aktif atau alumni yang telah menjadi alumni, bahwa wasiat beliau, saya punya keyakinan
pasera sing ngangkit kadinto maras iksas kadinto pasti dapat persetujuan pengasuh. Apa yang harus kita petik di sini? Pertama, bahwa kita jangan sampai lelah berjuang. Jangan sampai lelah berjuang. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan. Nah, ini penting, tidak hanya kita mengepalkan tangan di dada, tidak hanya berhenti di bibir sampai ke tenggorokan. Mari kita tanamkan dalam dada kita bahwa perjuangan tiada henti. Bagaimana kita nanti punya bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua adalah seorang pejuang. Karena kalau itu tidak mampu kita buktikan, kita jangan mengharap surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hukum pidana, di dalam hukum perdata, minimal ada 2 BB. Begitu juga di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus minimal ada 2 BB. Ada 2 barang bukti. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah, jangan kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ada bukti minimal 2 BB bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kita termasuk alladzina jahadu, orang yang berjihad tanpa lelah, tanpa batas, mengabdi kepada masyarakat untuk mengawal ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diteruskan oleh guru-guru kita sampai kepada guru kita yang sekarang ini. Kalau sudah lelah, nah itu baru hanya 1 BB. Jadi mari, baik santri, kalau santri kalian jangan berhenti. Alaikum ma'al jiddi wan nasyad, bil jiddi wan nasyad. Berjuang mencari ilmu dengan kesabaran, bagaimana menjadi santri yang mandiri dan berkarakter. Kalau mandiri sudah pasti, berkarakter belum tentu, meskipun santri aktif. Karenanya sebagai santri, bagaimana pertama kalian harus bangga menjadi santri, bersyukur menjadi santri, apalagi sempat mengenyam pendidikan di dalam pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Disyukuri tidak hanya membangga-banggakan, akan tetapi diawali dengan syukrun bil qalbi, tertanam di dalam hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memuji Allah dilanjutkan dengan lisan. Tapi yang terpenting syukrun bil jawari adalah, atau bil arkan, menyukuri kita bahwa kita ditakdirkan menjadi santri. Bagaimana kita memaksimalkan di saat kita menjadi santri dan berjawantahkan dalam perilaku kita jadi santri yang bangga dengan santrinya, dan tidak kalah pentingnya menjadi santri yang membanggakan. Bangga jadi santri tapi tidak patut dibanggakan sebagai santri, bahkan memalukan menjadi santri karena karakternya keluar dari santri. Maka tatangkena todus kya ngaku cek bola cek santri anak hidayah, temannya juga malu, oh benih kecil untuk nyantri. Nah itu karena dia hanya bangga menjadi santri tapi tidak menjadi santri yang membanggakan. Bagaimana menjadi santri yang membanggakan? Yaitu profil santri yang mandiri, tidak banyak mengeluh. Meskipun innal insana khuliqa halu'a, dasarnya manusia diciptakan karena banyak mengeluh, tapi dengan kemandirian, dengan mengasah karakter di pesantren, maka mengeluh kita bisa hindarkan dengan semangat berjuang tanpa batas. Berkarakter. Nah, ini saya bahas aja ya, Marsnya saja ya. Luar biasa Marsnya ini. Berkarakter. Karenanya Bapak Ibu sekalian, adik-adik santri, apa yang kalian timba di pondok pesantren ya, bukan hanya ilmu maqal, bukan sesuatu yang kalian pelajari, yang kalian baca dalam kitab yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kalian, oleh kiai-kiai kalian. Ya. Akan tetapi ilmu hal, harakah,
fikrah amaliyah yang telah dilakukan oleh kiai-kiai kita, kiai-kiai kalian, ustadz-ustadz kalian di pondok pesantren, bagaimana mendarah daging juga turun kita amalkan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau kita tarik lintas sejarah, semangatnya Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin di dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bagaimana juga semangat 45 Kiai Fawaid. Bagaimana hatta sampai sekarang. Bagaimana keseriusan Al-Mukarram Kiai Haji Raden Haji Azaim Ahmad Azaim Ibrahimi, keseriusannya, perjuangannya untuk mengawal Nahdlatul Ulama. Kiai senior kita, bagaimana Kiai Afufuddin Muhajir, sudah sepuh tapi luar biasa, seolah hilang sepuhnya, hilang lelahnya manakala beliau berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Yang dikatakan berkarakter di sinilah ya. Jadi yang ditimba bukan hanya ilmunya kiai, bagaimana fikrahnya kiai, pemikirannya kiai, akhlaknya kiai, harokahnya kiai. Tidak hanya dijadikan sebagai status di dunia maya, tapi status dalam diri kita di dunianya nyata. Itu penting. Ayolah hadiruna rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, para santriwan, santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya, harapan saya, santri Salafiyah, Safiyah, Sukorjo di Kepulauan Kangian dan sekitarnya adalah mayoritas. Karena mayoritas, bagaimana meskipun mayoritas menjadi santri yang fleksibel, lempeng, menanggalkan egosentrisnya, ya. Jadi santri berharap menjadi santri milenial, bukan milenial dalam arti gaya, ya, tapi kemampuan kita menyikapi sebuah peradaban, ya. Ya. Baik itu kaitannya dengan kemajuan IT, teknologi, informatika, baik itu kaitannya dengan strategi perkembangan di masyarakat. Itu penting, ya. Bagaimana kita juga mengerti, ya, tentang rekayasa masyarakat, rekayasa global. Nah, supaya apa? Para kaum santri ini menjadi cerdas dan tidak terjebak, ya, tidak, sekali lagi tidak terjebak dengan rekayasa orang-orang yang di luar santri. Karenanya kami berharap santri Salafiyah Safiyah Sukorjo sebagai agen perubahan, sebagai pilot project, bagaimana menebarkan rahmah di masyarakat, menebarkan senyum di masyarakat, menebarkan kedamaian di masyarakat. Saya khawatir kalau takasub berlebihan di dalam hati kita, ya, fanatisme yang berlebihan di para santri, khawatir meskipun afiliasinya sama-sama NU, santri Sukorjo tidak mampu tersenyum dengan santri-santri alumni yang lain, tidak mampu tersenyum dengan santri Wali Songo, tidak mampu tersenyum dengan santri Paiton, santri Anokayah Guluk-Guluk dan santri yang lain. Nah, ini mudah direkayasa, dibentar-benturkan oleh orang yang di luar sana, yang bukan santri, karena kita tidak cerdas menyikapi sebuah rekayasa sosial. Banyak, jadi yang harus dibenahi di samping pendidikan, kata Ustadz Mahmudi tadi, sebagai untuk membumikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membumikan Islam rahmatan lil alamin. Yang harus mendapat perhatian adalah pesantren sebagai representasi dari pendidikan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, organisasi dimanage dengan baik
Dalam Nahdlatul Ulama yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah tokoh-tokoh, ya, para kiai, para ustadz, para tokoh agama yang merupakan representasi dari kekuatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayolah hadiruna rahimakumullah. Karenanya ada yang kedua, berjuang jangan sampai lelah. Yang kedua, wasiat beliau dalam Mars tadi apa? Bahwa kebenaran harus diperjuangkan, ya? Sekali lagi, kebenaran harus diperjuangkan. Jangan diam. Dan itu perlu kesabaran. Bukti yang kedua, para kalau panas BB yang kedua, barang bukti yang kedua setelah kita termasuk orang alladzina jahadu, orang yang memikirkan, orang yang azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Yang kedua, kita apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas bagi Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam kepatuhan, dalam berjuang fi sabilillah. Jangan di saat kita berjuang menyangka bahwa jalan itu senantiasa mulus dan lurus, akan tetapi di situ ada duri-duri jalanan, kerikil-kerikil tajam, tikungan-tikungan tajam yang bisa menghalangi perjuangan kita. Begitu juga kita berjalan di lautan, laut tidak senantiasa teduh. Ini kalau Pak Camat berpuisi begitu, tidak senantiasa teduh, tapi kadang ada awan tebal hitam yang membawa angin dan menjadikan riak gelombang. Itu direkayasa memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, setiap nabi pun, inna likulli nabiyyin aduun. Setiap nabi diciptakan tantangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan musuh bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Itulah romantika sebuah perjuangan. Sampai di mana kesabaran kita di dalam berjuang? Itu satu. Yang kedua, perjuangan itu harus dikelola dengan baik, ya, dimanage dengan baik. Kalau tidak termanage dengan baik, maka hasilnya tidak akan optimal. Bahkan justru sebaliknya dari apa yang kita impikan. Bahasanya Pak Camat, hasilnya nanti jauh api dari panggang, panggang jadi jauh juga dari apinya, kan. Akhirnya mau mangkeng-mangkeng tak kira ndek masak itu. Nah, itu ya. Itulah karenanya apa? Kepada para alumni, ya, kepada para alumni saya berharap banyak. Pesantren Nahdlatul Ulama dilahirkan di pesantren dan oleh kiai ke pesantren. Pesantren adalah rumah-rumah kecil kita. Rumah besar kita di saat kembali kepada masyarakat adalah melebur dari manapun kita, dari pesantren manapun kita, melebur dan berjuang menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana wasiat muassis pesantren kita dan muassis Nahdlatul Ulama. Kita berjuang melalui Nahdlatul Ulama. Kalau tidak peduli kita khawatir. Nggak usah begitu. Dalam ikhlas saja alumni tidak ikut memikirkan. Kita khawatir kalau dikorelasikan dengan sabda Rasulullah. Kalau kita mengaku santri alumni Sukorojo, man lam yahtamma bi amril iksas falaisa minhum. Barang siapa santri Sukorojo tidak perhatian terhadap perkembangan iksas, falaisa minhum, tak masuk kafilana yas'ad pagi. Begitu juga di saat kita tidak memikirkan perjuangan mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirintis oleh para muassis-muassis kita, tidak ikut cawe-cawe, bahasanya yas'ad itu lau lambo, bahasanya cawe-cawe, ini bahasanya tidak ikut cawe-cawe dalam perjuangan. Sengkok tak ikut bertanggung jawab. Itu bukan tidak ada dalilnya beliau, ada sanadnya kata Gus Ba. Karena Nabi mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, falaysa minhum, maka tidak termasuk bagian darinya. Yang mengaku NU, man lam yahtamma bi amri Nahdlatul Ulama falaysa minhum. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana supaya optimal, supaya kita
bergerak, berjuang tanpa batas ini, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak terorganisir dengan baik, mimpi kita akan jauh dari kenyataan. Antara asa dan realita, bahasa romantismenya itu jaraknya lebar nanti. Karenanya usini wa iyyakum bitaqwallah, Sayyidina Ali, atau banyak mengatakan au kamakal dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, apa? Beliau mengatakan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Tadi amanatnya Kiai melalui Mars bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Bagaimana mengoptimalkan kebenaran itu dapat diperjuangkan dan menjadi menang? Harus dikelola dengan baik. Ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Al-haqqu bila nizam. Kebenaran yang tidak dimanage, tidak diorganisir dengan baik, yaghlibuhul batil binizam, maka akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Kita mayoritas warga Nahdlatul Ulama, NKRI harga mati katanya toh. Ya, para bangsa tidak takut mati, kan cuma kadang takut lapar katanya. Itu kalau tidak diorganisir dengan baik, kita akan mudah diobo-obo oleh kekuatan-kekuatan yang kecil, oleh minoritas, karena mereka lebih cerdas di dalam menyikapi peradaban. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang bikin gaduh ini umat Islam ini mayoritas kan Nahdlatul Ulama, tapi kadang dibentar-benturkan. Ya, kelemahan, titik lemah kita dibaca, kedewasaan menyikapi sebuah perbedaan dibentar-benturkan Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang terjadi? Nah, meskipun mayoritas diremot oleh minoritas. Nah, makanya membutuhkan ke depan santri milenial yang benar-benar cerdas menyikapi sebuah perubahan dan peradaban di masyarakat. PBNU luar biasa, sampai fikih kemarin itu ya 4 bulan diseminarkan fikih tentang peradaban. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terakhir, kaitan dengan kecerdasan kepada santri yang masih di pondok, ya. Saya agak nggak enak mengatakan santri aktif, berarti ada santri yang tidak aktif juga itu. Nah, yang masih di pondok dan terutama pada santri alumni. Habis Lebaran, ya, kita sudah masuk tahun politik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Nah, masuk tahun politik. Saya berharap kepada santriwan, saudara-saudara kita para senior, dewasa menyikapi sebuah perbedaan. Jangan karena beda jaket, beda bendera, ya, beda pilihan, benturan kepentingan, kita tidak mampu tersenyum antara satu dengan yang lain. Ya, itu pertama. Jagalah kekompakan. Ya, perbedaan adalah sesuatu yang niscaya, adalah sunnatullah. Tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan semua kita sama. Ya, la ja'alakum ummatan wahidah. Saya jadikan semua itu sama. Gantengnya seperti Pak Camat. Sama, tidak ada yang sulit bagi Allah. Akan tetapi yang kesulitan itu Bu Camat. Mana yang asli? Nah, seperti itu. Atau paling tidak tukang kredit di pasar, kalau wajahnya semua sama, siapa yang pinjam kemarin? Karenanya Bapak Ibu sekalian, terutama para alumni, para wali santri, harapan saya di samping kedewasaan menyikapi sebuah perbedaan yang perlu dijaga dua, saya kira, ya, ke depan ini. Satu, sebagai santri yang berkarakter, apakah itu alumni atau yang masih aktif, yang berkarakter, mari kita ikuti akhlak guru kita, karakter guru kita, fikrah guru kita, ya, harakah guru kita, dan amaliyah guru kita, supaya benar-benar berkarakter. Nah, seperti itu. Dua hal yang perlu kita jaga menjelang pemilu ini, karena narasi-narasi di dunia nyata, di dunia maya, hoax berkeliaran.
Jangan sampai kita terjebak dengan itu. Rairat Kasali mengatakan hoax itu apa sih? Nah gitu loh. Jadi hoax itu adalah sebuah kejahatan yang dibuat oleh orang-orang jahat, ya, seperti itu, untuk membuat kebisingan di negeri ini, dan diterima oleh santri-santri yang mukhlis, yang ikhlas, yang tidak begitu cerdas, dan ditelan mentah-mentah oleh santri-santri yang bodoh. Itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Karena yang pertama adalah menjaga, satu adalah bagaimana kita menjaga sikap kehati-hatian dalam bertindak, berbicara, berkomentar. Nah, jangan sampai berkomentar tanpa kita mengetahui sumber aslinya, qila wa qal. Jaga sikap hati-hati, kehati-hatian. Yang kedua, jaga sikap kewarasan. Karena banyak orang tidak waras nanti, ya. Menjelang pemilu ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak waras. Saya calona kadang tak waras, saya waras tak baju. Justru yang normal tidak laris Bapak Ibu sekalian, yang laris paranormal dan yang abnormal. Jadi kalau maju laris 5 tahunan, jadilah orang yang abnormal atau minimal paranormal. Yang normal-normal itu biasanya tidak laris. Setelah selesai pemilu baru dipakai itu. Karenanya usini wa yakum bittaqwallah, mari kita jaga kewarasan. Syukuri, sekali lagi terakhir saya akhiri dengan syukuri dengan mondok di pesantren, karena saya yakin yang mondok di Salafiyah, Safiyah, Sukorejo, di Wali Songo, Paiton dan yang lain adalah kiai-kiai kita yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, sanad keilmuannya, ya, harakahnya, fikrahnya, amaliyahnya, semua bersanad. Nah, ini penting karena kalau kita menafsirkan Al-Quran dan hadis Rasulullah hanya bira'yi, maka itu hukumnya haram dan akan membawa kesesatan bagi kita. Ibnu Sirin mengutip sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari, dikatakan bahwa beliau bersabda, inna hadzal ilm dinun, bahwa ini ilmu agama ini adalah apa? Inna hadzal ilm di agama. Karena kalau kita berbicara agama, hati-hati di dalam mencari informasi, sumber informasi, di dalam berguru. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihatlah di saat kau berguru mendapatkan informasi, dari mana dia mendapatkan informasi. Cek and recheck, tabayun, supaya tidak terjerembab kepada informasi yang sesat. Bahasanya Al-Quran, informasi bijahalah. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, dari mana kalian berguru? Kan kalau kita berguru, dari mana dia berguru? Ada sambungannya, tidak ada cantolan tiga. Ibnu Umar mengatakan, ittakhidhu anil ladzina istaqamu, ya, bergurulah kalian, bergeraklah kalian dengan sumber primer yang dapat dipertanggungjawabkan. Anil ladzina istaqamu, ya, orang yang istiqamah, orang-orang yang istiqamah. Wala tattakhidhu anil ladzina malu, bukan muli, malu. Anil ladzina malu, dari orang-orang yang melenceng dari garis-garis ketentuan pemahaman agama oleh guru-guru kita yang bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nge-share, intinya loh itulah kalau peradaban sekarang, jangan nge-share sesuatu yang tidak jelas dari mana itu, ya, sumbernya dari mana. Kalau dari alladzina malu, dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dari yang melenceng, dari orang yang sengaja membuat narasi-narasi, targetnya membuat kegaduhan, maka jangan sampai di-share. Di saat kita nge-share sesuatu kebohongan, kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan, seolah-olah keprihatinan. Apa kata Ustadz Maula? Tidak hanya pahala yang bisa jariah, tapi ada juga dosa jariah, kata beliau. Entah literaturnya dari mana beliau. Nah, beliau mengatakan ada dosa jariah. Di saat kita nge-share membicarakan kejelekan orang lain, diterima oleh yang banyak,
wah kesulitan kayaknya kita minta maaf manakala kita tahu bahwa itu sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan sumbernya itu adalah sebuah fitnah. Saya kira ini karena sekedar irsadat, saya yakin banyak acara melihat piala-piala di depan ini kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita, terutama saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada Bapak Camat. Inilah gaya saya, semoga dimaklumi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.